Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha agung, maha menatap, mengaruniakan kepada kita kehati-hatian atas kesuksesan. Karena orang yang diuji dengan kesusahan lebih mudah sabar dibanding diuji dengan kesuksesan. Banyak orang yang tahan menghadapi kesulitan, tapi sedikit orang yang tahan ketika menghadapi kemudahan, kelapangan. Ada orang yang bersabar ketika tidak punya uang, tapi banyak orang yang hilang kesabaran ketika banyak uang. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, kajian kita kali ini seperti apa sih sukses itu? Karena kalau kata-kata sukses ini sudah salah alat ukurnya, maka kita akan diperbudak oleh keinginan sukses. Sementara ini kita kadang menganggap kesuksesan itu kalau suami naik jabatan, ibu ikut bahagia. Padahal apakah jabatan ini sesuai dengan kemampuan atau tidak, itu belum kita pertimbangkan. Padahal apakah ketika mencapai jabatan ini prosedurnya benar atau tidak, itu tidak kita perhatikan. Hanya sekedar selentingan. Katanya ada yang kalau mau naik jabatan tuh kasak kusuk seperti tikus begitu ya, untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian dia merasa sukses. Padahal ketika naik dia menginjak siapa, menyikut siapa. Lalu apanya yang sukses? Jabatan didapat, tapi pribadinya tidak didapat. Ada juga kita menganggap anak kita lulus kuliah sukses. Anak sudah lulus sukses, kita banggakan, potretnya dipasang. Tentu hal ini bukan hal yang salah. Tapi alangkah ruginya jikalau kita melihat kesuksesan hanya dari ijazah. Kemana-mana dia bawa ijazah. Saya lulusan ini. Suatu saat tas ijazahnya dicopet. Dia sengsara karena bekal dia ijazah itu. Makanya alangkah baiknya kalau ibu punya anak bisa kuliah, selesai kuliah jangan diambil ijazahnya, supaya dia benar-benar andalannya bukan ijazah tapi kemampuan dirinya. Apalah artinya punya 10 ijazah kesana sini tidak diterima. Ayo we ngelapan ijazah ya. Ada kalanya orang merasa sukses dengan apa sih? Kaya. Jreng, waduh, jelek ganti mobil. Jreng, ini tidak salah. Tapi apakah benar mencari hartanya ini tanda kesuksesan? Kalau hak orang lain diambil, kita menghina maling, padahal kita juga ngambil hak orang. Terus apanya yang sukses? Punya mobil hasil maling, korupsi, terus apa yang sukses? Sukses nipu diri. Apa yang dibanggakan pada diri kita? Baju bagus, segala bagus, padahal dirinya nggak bagus. Mobil berharga, rumah berharga, perhiasan berharga, tapi dirinya nggak berharga. Makanya hati-hati alat ukur sukses ini. Ya Bu? Ya. Ibu? Ya. Iya, alhamdulillah kompak hadirin Pak. Kenapa jadi pada melongo begini? Para pemirsa yang budiman, ada juga yang menganggap sukses itu populer. Jreng, banyak di koran-koran. Sudah populer lah bukan tanda kesuksesan. Tidak sedikit penjahat populer ya. Ariel Sharon populer dengan kekejiannya, dengan kejahatannya. Jadi popularitas bukan tanda kesuksesan. Apalah artinya kita mengejar kesuksesan populer, tapi babak belur rumah tangga, anak gak keurus, terus di mana kesuksesan? Hati-hati ini. Sepengetahuan saya, tetap kita kembali ke Al-Quran, bahwa orang yang sukses, in akramakum indallahi atqakum. Orang yang sukses adalah orang yang paling berhasil menata dirinya, menata pikirannya,
menata matanya, menata mulutnya, sehingga hidupnya ini ada di jalan yang tepat, yang disukai Allah. Posisi apa saja tidak apa-apa. Tidak harus menjadi orang top dalam pandangan manusia. Yang penting top dalam pandangan Allah. Karena tidak mungkin semua jadi presiden. Masa satu negara presiden semuanya? Ini negara bingung. Mungkin ini apa tuh, rumah sakit jiwa ya. Kalau di sebuah negara presiden semua ini adalah negara berpenyakit jiwa. Tidak mungkin kita jenderal semua. Kalau kesuksesan dianggap jenderal, maka cuma sedikit yang sukses. Sukses dalam pandangan Allah tidak diukur dalam keadaan gelar, tidak diukur dari penampilan, tidak diukur dari banyaknya jamaah, tidak diukur oleh harta. Adalah berhasil tidak dia bisa taat kepada Allah. Dia punya kedudukan tapi taat, lurus, bersih, dia berhasil tuh. Dia populer tapi popularitasnya bisa menjadi figur yang mengajak orang lain taat, dia sukses betulan. Apalah artinya untuk mencari popularitas sampai menggadaikan dirinya. Dia sibuk populer, istri hancur, anak hancur. Oh, hati-hati. Ini maaf tidak berniat untuk mengoreksi siapapun ya, tapi sebagai bahan renungan bagi kita. Kalau ada di antara ibu-ibu yang akan populer ya, jadi bapak naik jabatan itu hati-hati bu. Aduh, naik jabatan yang dengki makin banyak, yang iri makin banyak, yang mau menjatuhkan banyak, dan lebih apes lagi kalau kemampuan kita tidak sebanding dengan jabatan yang disandang. Tikusruk itu, bahasa Indonesia terkusruk lah. Itu maksudnya tersungkur. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang budiman, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu sudah rambu-rambu. Dan apabila pertolongan Allah datang dan kemenangan, artinya kesuksesan ya. Dan kamu lihat orang-orang berbondong-bondong memasuki agama Allah. Ini kepada Nabi waktu itu. Itu kan kesuksesan besar. Tapi ada rambu-rambunya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah dengan memuji Tuhanmu. Dan taubat, istighfar. Jadi kalau kita dapat sesuatu, kemudian cereng, merasa hebat, dia gagal tuh. Karena yang membuat kita naik itu adalah karunia Allah. Kurangi aja 2 cc otak kita, nggak bisa jadi sarjana ya. Kurangi saja pikiran kita, kasih penyakit, nggak bisa jadi pimpinan. Maka orang yang sukses adalah orang yang tidak merasa dirinya sukses, kecuali semua ini adalah amanah Allah. Orang yang sukses adalah orang yang tidak merasa suci, dan tidak ingin dipuji. Orang yang sukses adalah orang yang selalu bisa memuji Allah dan taubat. Mohon ampun, jangan-jangan memperoleh ini saya sempat melukai orang lain. Jangan-jangan mencapai ini saya sempat berbuat zalim. Jadi orang-orang yang sukses adalah orang yang tidak rindu pujian, bahkan dia selalu ingin terus memuliakan Allah dalam kesuksesannya. Maka suatu saat di dalam musabaqah tilawatil Quran, para panitia harus hati-hati ketika memberikan piala. Jangan inilah qari terbaik, itu bisa mencelakakan. Harusnya saudara-saudara sekalian, saat ini akan kami umumkan ujian kepada beberapa hamba Allah. Kepada juara pertama, innalillahi wa inna ilaihi. Dengan penuh keprihatinan kami akan memberikan piala ini sebagai tanda cobaan besar bahwa Anda sudah dipuji oleh beberapa gelintir manusia yang menjadi juri. Kami khawatir pujian ini membuat saudara hilang pahala karena latihannya hanya karena juri.
Kami khawatir pujian ini membuat saudara hilang ganjaran hanya karena piala. Ini adalah piala cobaan. Astagfirullah. Waduh, itu harusnya para juri itu begitu ya. Kita para penonton jangan tepuk tangan. Aduh, kasihan ya, dia jadi juara. Aduh, khawatir begitu. Sayang, kita masih menganggap kesuksesan itu pujian, kesuksesan itu piala, kesuksesan itu hadiah. Padahal itu semua adalah fitnah, cobaan belaka. Ya. Bagaimana kiatnya supaya menghilangkan perasaan selalu ingin dipuji? Memang sudah menjadi fitrah kita, pengen dihargai, pengen dihormati. Kenapa kita pakai dandan? Ya, nah kalau mau pakai karung, cangredkan ke sini ya. Wajar. Yang penting bagaimana Rasulullah pernah rapih rambut, Pak. Rasul, kenapa engkau? Kita mah berpenampilan bukan kita ingin dipuji, tapi supaya orang tidak menghina kita. Kalau kita misalkan saya sekarang ceramah di sini pakai kaos oblong, sarung cuman separoh, pakai sontok, pakai sepatu besar sebelah, kan ini jadi fitnah. Nah, supaya kita tidak ingin dipuji, kita harus sadar bahwa apapun yang membuat kita dipuji pasti milik Allah. Aduh, ibu anaknya cakep-cakep, ibu nggak bikin anak, ngegambar anak aja nggak bisa, bikin sehelai rambut aja nggak sanggup. Ini mah milik Allah. Jangan sampai karena anak kita lucu, agak putih sedikit, cari anak tetangga yang hitam supaya kelihatan putihnya. Semuanya titipan Allah ya. Selalu alhamdulillah. Ketika kita bercermin, misalkan wajah kita terhadap pantas, ini teh bikinan Allah. Ketika lihat mobil, titipan Allah. Ketika kita punya kedudukan, ini amanah Allah. Selalu Allah, 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 Allah. Ingat teori tukang parkir dulu, ya? Masih ingat? Walaupun banyak mobil, tukang parkir tidak sombong. Mobilnya ganti-ganti, tidak takabur. Mobil diambil sampai habis, nggak sakit hati. Karena semua hanyalah titipan belaka. Ya, baik. Ada yang merasa sukses dengan naik jabatan, tapi tidak jujur sebetulnya nggak sukses. Ya, hanya susuksesan. Ya, artinya hanya perasaan saja sukses, alat ukur dunia. Makanya Bu, saya tuh ingin ya dengan majelis-majelis begini, nanti kalau kita lihat orang punya jabatan, pangkat, kedudukan, kita biasa-biasa aja. Nah itu mah cuman pembagian tugas. Wah ini dapat jabatan, misalkan sebagai Perdana Menteri, yang nggak ada di Indonesia ya, ini Bupeto misalkan ya, kalau di Indonesia kan Bupati, Gubernur, apalah ya, saya harus cari yang nggak ada ya. Biasa aja, dah itu mah bagi-bagi tugas ya. Dah kemuliaan mah nggak hitung-hitung jabatan. Di zaman Nabi mah Bu biasa aja punya jabatan tuh ya. Jenderal dengan kopral sama, yang penting mah soleh ya. Sekarang jadi jenderal nggak pernah sholat, nggak ngerti apa-apa, mati nanti juga jenderal ya. Walaupun otot kawat belum besi leher beton, lah sama, lama-lama mah maut ya. Makanya biasa aja, kalau kita menghormat, ke jenderal hormat, ke prajurit hormat, ke rektor hormat, ke yang nyapu itu hormat, kita mah hormat aja. Jangan karena datang pejabat, wah segala disiap-siap, biasa aja, nanti juga pensiun ya, nanti juga udahan. Maaf Pak Menteri ya, di rumah saya dulu ada karpet Bu, itu banyak menteri yang di sana, karpetnya masih ada, menterinya udahan ya, jadi nggak usah. Jadi jangan mentang-mentang ada pejabat, wah semua di balai rapi, tapi nggak ada pejabat juga hormat. Karena siapa tahu malah, wah ini datang bos nih, wah keren, mobilnya bagus. Kita belum tahu nanti nipu di belakang, betul tidak? Walaupun tidak boleh suudon. Ini datang orang pakai sepeda ontel bawa map. Siapa tahu ini yang doanya makbul buat nolong keluarga kita, ya. Makanya belajarlah mengukur kesuksesan tidak dari jabatan, tapi dari kepribadian, ya. Nah, hikmahnya itu sajalah, dicocok-cocokkan aja jawabannya Bu ya. Sebetulnya nggak begitu pas ya, tapi nggak apa-apalah karena Ibu bijaksana ya. Apakah orang sukses dalam pandangan Allah berarti sukses dalam pandangan manusia? Manusia yang mana dulu?
Manusia tuh macam-macam, Bu. Ada yang menganggap kesuksesan tuh jadi garong sejati. Asik, kamu berhasil menggarong, ya nggak? Dia menganggap sukses karena sudah berbuat zalim. Kalau orang sukses dalam pandangan Allah, pasti sukses dalam pandangan orang-orang yang memiliki tata nilai benar. Ya, saya sedang belajar memperbaiki diri. Mungkin oleh orang-orang yang setata nilai senang, ya, tapi oleh orang yang jahat, ini bahayanya orang ini. Dia kecil-kecil, banyak omong. Dia bisa merusak bisnis judi kita nih. Si AA game itu harus diringkus. Iya benar, bagi orang yang punya tata nilai akan terganggu kesuksesan mereka, kejahatannya, dia nggak suka. Ya, makanya, tapi nggak usah risau. Orang mau menghina kita, nggak apa-apa, silahkan hina. Dan surga mah milik Allah. Sampai jeding, jebles, semua orang menghina. Sampai orang mau menghina, silakan saja, mulut-mulut dia, suara-suara dia. Yang penting Allah suka sama kita. Apa sebabnya? Sebab yang punya segala-galanya adalah Allah. Yang bekal mematikan kita adalah Allah. Yang bekal punya surga dan neraka adalah Allah. Orang yang menghina mati nanti juga semuanya, ya. Punten, ya. Kalau Mas Bush, Mr. Bush, ya, Presiden Amerika itu, nanti akhirnya meninggal juga beliau. Nanti di akhirat hitung-hitungan. Atau siapa Ariel Sharon yang membantai saudara-saudara kita di Palestina, yang dibantai wafat, Sharon juga nanti mati. Nanti ada hitung-hitungannya. Dunia ini hanya tempat episode, keadilan pasti ada. Wah, tapi dia nggak ada yang nangkap, demi Allah mati. Tidak usah ditembak juga bakal mati. Ada balasannya. Makanya kita jangan sampai mengukur keadilan itu hanya sebatas di dunia. Keadilan itu tembus sampai akhirat nanti, ya. Yang penting kita sempurnakan ikhtiar kita, ya, Bu. Makanya tetap saja rindukan pujian di sisi Allah, sukses di sisi Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang Allah suka karena ketaatannya disebut takwa, jalan keluar dari semua kehidupannya. Bukan tanpa masalah, tapi masalah efektif membuat kita naik ilmu, naik wawasan, naik derajat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan orang yang bulat yakin, saya ini milik Allah, semua urusan dalam kekuasaan Allah, saya hanya akan selamat dan bahagia jikalau ditolong Allah. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan, tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan satu butir beras saja, tidak akan datang tanpa izin Allah. Semuanya milik Allah. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah, maka dia tidak akan pernah gentar menghadapi hidup ini. Nah, ibu bapak sekalian, mudah-mudahan saja dengan uraian ini kita semakin serius untuk mengejar tata nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, jangan cari muka suami. Suami mukanya cuma satu. Lebih baik cari perhatian Allah. Makin ikhlas ngurus suami, ibu nggak akan rugi. Bapak-bapak sekalian, jangan banyak berharap dari istri, ya. Lakukan saja yang terbaik untuk istri. Istri mau balas budi atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana melakukan yang terbaik. Karena Allah menyukai orang yang melakukan yang terbaik dan ikhlas. Kalau Allah sudah memuji hambanya, kita amat beruntung. Para pemirsa yang budiman, tampaknya kita harus sangat serius untuk benar-benar menjadikan hari-hari kita cukuplah mulia dalam pandangan Allah. Kalau kita benar, dan kita akan dimuliakan Allah dalam pandangan orang-orang yang memiliki hati nurani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duhai yang maha menatap, tiada Tuhan selain Engkau yang melihat dan menyaksikan apapun yang kami perbuat. Ya Allah, tiada satupun yang tersembunyi dalam pandangan-Mu. Engkaulah yang maha tahu lirikan mata kami. Engkau pula yang maha tahu setiap patah kata yang kami ucapkan. Engkau pula yang maha tahu setiap kebusukan hati ini. Ya Allah, berikan kepada kami kesanggupan menjaga pandangan kami dari apapun yang Kau haramkan.
Tuntun agar kami dapat berbicara apapun yang Engkau sukai dan terpelihara dari dusta dan ghibah. Ya Allah, pelihara telinga kami dari apapun yang menyesatkan. Pelihara pikiran kami dari pikiran kotor dan keji, ya Allah. Peliharalah kolbu kami. Jauhkan diri kami dari kesombongan sekecil apapun. Jauhkan hati kami dari sifat ria, gemar pamer sehalus apapun. Jauhkan diri kami dari segala kedengkian dan kebencian terhadap orang yang beriman. Jauhkan diri kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Ya Allah, muliakan kami dengan akhlak yang mulia. Angkat derajat kami dengan kerendahan hati. Bahagiakan diri kami dengan hati yang penuh keikhlasan. Ya Allah, hanya Engkaulah yang menggenggam semua kemuliaan. Muliakan diri kami karena ketaatan kepadamu, ya Allah. Duhai Allah, karuniakan keselamatan bagi umat dan bangsamu ini, ya Allah. Bangsa titipanmu ini, ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang mulia dengan akhlaknya, ya Allah, yang benar-benar berderajat tinggi di sisimu dengan keikhlasannya, ya Allah, yang dapat membimbing kami menjadi makhluk yang mulia dalam pandanganmu. Lindungi kami dari orang-orang yang hina dan nista yang menjadi jalan keburukan bagi bangsa kami. Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun. Angkat derajat yang selalu direndahkan oleh siapapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, hidup hanya sekali. Percayalah, tidak akan pernah kita mulia hakiki, tidak pernah hati kita bahagia kecuali kalau kita dekat dan taat kepada Allah. Dunia hanya mampir, Allah lah tujuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.